Yang Malaysia sekarang juga hidup Indonesia. Sejarah konfrontasi permusuhan antara Indonesia dan Malaysia rasanya menjadi kisah kelam sejak sekian tahun yang lalu. Konfrontasi permusuhan Indonesia-Malaysia merupakan sebuah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini diawali dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun, keinginan pihak Malaysia ini diketahui tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karenanya, keinginan Federasi Malaysia tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Lantas seperti apakah sejarah konfrontasi yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Ali Cool Channel. Mengutip dari berbagai sumber sebagai bagian dari penarikan dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya yang berada di Kalimantan dengan semenanjung Malaya. Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Namun, rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang berpendapat bahwa konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Akibat dari penentangan ini, demonstrasi anti-Indonesia pun muncul di Kuala Lumpur dan berlangsung 17 September 1963. Para demonstran yang marah terhadap Presiden Soekarno karena melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini mengikuti dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Soekarno pun murka dan mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia di mana para demonstran menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang sampai saat ini dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Kemudian Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia dengan pidato berapi-api yang sangat bersejarah sebagai berikut. Kalau kita lapar itu biasa. Kalau kita malu itu juga biasa. Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar. Kerahkan pasukan ke Kalimantan. Kita hajar, jenguk Malayan itu. Pukul dan sikat, jangan sampai tanah udara kita diinjak-injak oleh Malaysia ke barat itu. Doakan aku bakal berangkat ke medan berjuang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa, dan sebagai peluru bangsa yang enggan diinjak-injak karena dirinya.
Serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini. Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tujukan bahwa kita masih memiliki gigi dan tulang yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yo, ayo kita ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. Bulatkan tekad, semangat kita abadi, peluru kita banyak, nyawa kita banyak, bila perlu satu-satu. Pada 27 Juli 1964, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu di Raja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Ratusan perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat di Singapura. Di Malaysia, agen dari Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Perbatasan di Kalimantan pun tak lepas dari peperangan. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah pasukan Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus Special Air Service SAS. Tercatat pasukan tewas di pihak Indonesia sekitar 2.000 pasukan dan dari pihak Inggris atau Australia sekitar 200 pasukan setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto saat itu memegang kekuasaan di Indonesia setelah adanya gerakan 30 September yang terkenal. Karena adanya konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara melalui konferensi di Bangkok. Meski diwarnai dengan keberatan Soekarno. Itulah tadi sederet kisah sejarah kelam konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Bagaimana pendapat Anda semua mengenai hal ini? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.